بسند متصل إلى المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين بعلومكم آمين. الرابع عن سيدنا أنس رضي الله عنه قال إنكم لتعلمون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه الإمام البخاري وقال الموبقات المهلكات. Dari sahabat Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, innakum lata'maluna a'malan. Innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'r. Kunna na'udhuha 'ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Dari sahabat Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, innakum, sesungguhnya kalian, la ta'maluna a'malan, mengerjakan sebuah perbuatan, melakukan sebuah perbuatan, hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'r. Dia lebih kecil, lebih tipis, lebih kecil gitu ya. Adak dari kalimat daqiq itu artinya itu tepung, tahu tepung. Tepung sama pasir sama beras gedean mana? Gedean beras. Sama pasir gedean pasir. Tepung itu kecil banget. Daqiq namanya. Jadi lebih kecil maksudnya begitu daripada di mata kamu, fi a'yunikum. Perbuatan tersebut lebih kecil di mata kamu minasya'ar, daripada sya'ar, rambut. Rambut kan tipis kan? Cuma 0,05 misalnya milimeter. Tipis banget. Itu dikerjakan oleh orang-orang pada zaman Sayyidina Anas ibn Malik. Kerjain seakan kayaknya kecil banget gitu, nggak kelihatan perbuatannya, dengerin. Perbuatannya, amalnya itu nggak kelihatan, biasa aja. Kunna, dahulu kami, na'udduha, menganggapnya, dahulu, kunna adalah kami dahulu, na'udduha, menganggap perbuatan tersebut fi atau ala ahdi Rasulillah, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal mubiqat, daripada sesuatu musibah, bahaya, bencana, celaka, azab. Dari zaman Sayyidina Anas, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, jadi ada beberapa sahabat, banyak sahabat yang masih hidup, yang umurnya panjang, ada yang umurnya sampai 125 tahun. Kalau nggak salah Sayyidina Anas itu termasuk yang umurnya panjang, 100 tahun lebih umurnya. Anaknya ada 150 anaknya itu, bukan cucu, bukan. Aneh punya ponakan tuh 36 kalau nggak salah. Ponakan aneh itu 36. Banyak banget. Aneh anak ke-9. Bapaknya punya cucu 36, 37, nggak tahu, banyak, 30 berapa. Nambah lagi, launching lagi. Tahun ini, tahun besok launching lagi, tahun besok launching. Keluar lagi. Banyak. Keluarga besar, KB, keluarga berencana bikin besar. Sayyidina Anas anaknya 150, mati 70, meninggal 70.
lagi kena wabah pandemi, mati kalau nggak salah 70 orang. Masih ada berapa? 150 pokoknya banyak lah. Di riwayat ada yang bilang 150, ada yang bilang sekian. Intinya banyak. Nah, beliau mengatakan mungkin kepada murid-muridnya atau kepada orang itu setelah Rasulullah wafat, apa yang beliau katakan? Innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu bi 'ainikum minasya'ab. Manusia zaman sekarang, kalian itu mengerjakan perbuatan kagak merasa berdosa. Jadi menganggap tuh enteng aja. Kunna, dulu kami di zaman Nabi, na'udduha ala ahli Rasulillah minal mubiqah. Nganggapnya itu celaka, musibah. Dan sekarang misalnya santri pakai celana pendek, wah zaman aneh, masya Allah, gamparin langsung, dicelemin di kolom langsung, telanjang dada misalnya dari kamar mandi ke kamar, wah udah itu musibah terbesar seorang santri. Agak pakai baju, meskipun di kamar. Zaman sekarang biasa aja, celana pendek, menayangan. Orang kampung aku santri ya. Wah, santri ternyata. Ini orang sih itu orang kampung main layangan waktu kemarin kagak pakai celana pendek. Bukan pendek itu, pakai celana nggak kelihatan. Invisible pants. Pendek, mending pendek sampai sini udah. Ditarik dia maksudnya. Nas'alullah al-afwa. Zaman Nabi, udah. Dipenggal langsung sama Sayyidina Umar mungkin. Ini zaman Sayyidina Anas aja begitu, zaman Sayyidina Anas. Zaman Sayyidina Anas tuh dianggap tuh. Artinya apa? Sayyidina Anas kan sama Nabi kan deketan, sahabat. Belum lama artinya Sayyidina Nabi meninggal, kemudian muncul generasi baru, generasi para tabi'in. Terus Sayyidina Anas ngajar mungkin, kalian tuh ngerjain sesuatu nganggep biasa aja. Dulu kami zaman Nabi tuh, udah misalnya bohong atau gibah. Karena sekarang gibah biasa ngomongin orang. Maksiat sesuatu yang udah biasa aja. Zaman Nabi tuh, zaman sekarang juga sama, nggak jauh beda. Zaman Nabi santri pakai celak, udah acau. Apalagi di Cianjur itu nggak pernah ngelihat orang telanjang dada buka, maksudnya nggak pernah. Walaupun di kamar padahal satu kamar itu 4 orang. Kamarnya gede-gede. Pasti kalau ganti baju di kamar mandi masuk. Nggak pernah gitu misalnya walaupun pakai sarung ngumpet-ngumpet gitu, nggak pernah. Sekali 2 kali mungkin itu juga langsung dinaikin sarungnya langsung ganti. Buru-buru. Tapi dari kamar mandi telanjang dada misalnya pakai handuk doang, kucik. Nggak pernah ada. Kalau dulu sebelum di Cianjur sering. Cuma ya dosa. Pertama dosa, kedua dihukum. Hukumannya berat sama pengurus. Celana pendek sama nggak pakai baju telanjang dada. Hukumannya berat. Nggak ada yang berani. Jadi pengurus bebas dia biasanya. Senior zaman jahiliyah. Tapi pas aneh jadi pengurus kagak ada lagi. Sama semua udah. Mau pengurus mau kagak nggak ada yang ngelanggar. Nyeker nggak ada. Pengurus tetap wajib pakai sendal. Nggak pakai sendal diomelin. Pengurus wajib ngomong pakai bahasa lughah, bahasa Arab, bahasa Inggris. Pengurus juga nggak boleh ngomong gua lu. Termasuk dosa besar tuh dulu. Dosa maksudnya dalam kepengurusan, dalam organisasi ngomong gua lu, manggil abang kelas nggak pakai kakak, nggak pakai abang, dosa banget. Maksudnya dosa tuh hukumannya berat. Pakai celana pendek, apalagi nggak pakai baju misalnya. Segerah apapun nggak ada yang berani nggak pakai baju. Nggak ada kita lagi zaman dulu malah. Main keloteng, dosa besar itu. Main keloteng itu dosa gede. Kenapa? Karena kelihatan dari loteng kelihatan cewek.
asrama cewek tuh ventilasinya walaupun kecil segini kecil kelihatan dosa besar. Nggak ada yang berani melangkah satu langkah tuh ke tangga loteng. Loteng ya, langsung panik pokoknya kalau orang ke loteng siang malam sore nggak ada yang boleh. Kalau lagi ngerokok dosa-dosa besar, kabur, maling apalagi, Allahu Akbar, dosa besar. Kalau gosok itu dosa besar. Cuma kalau santri mungkin saking dekat, mungkin merasa dekat, sering pakai punya orang, nggak ngerasa gosok. Apalagi pacaran gitu, nulis surat, dosa-dosa besar itu semua. Minal mubiqat, apa mubiqat? Wa qala al mubiqat al muhlikat adalah sesuatu yang mendatangkan bencana. Namanya juga akhir zaman. Lama-lama rusak. Tinggal tunggu kiamat. Kalau nggak begitu nggak kiamat. Kalau orang mau soleh aja setiap hari, nggak kiamat. Harus ada yang kurang ajar memang. Semoga kita bukan orang yang kurang ajar. Nas'alullah afwa afiyah. Kalau terlambat sholat mungkin nggak jamaah mungkin. Pakai celana pendek itu dosa besar. Auratnya kelihatan dosa. nyeker dosa juga, cuma nggak besar dalam di dunia pesantren. Apalagi lama-lama peraturan santri semakin banyak, jadi harus diatur. Kalau nggak diatur ya repot. Santri semakin banyak, yang daftar banyak lagi. Harus ada peraturan baru. Dulu misalnya nyuci bebas, pas sudah banyak santri nyuci nggak izin dosa, gitu. Maksudnya dihukum. Nyuci, iya, udah izin belum bang, dapat namanya langsung. Karena airnya terbatas. Buat tiket, buat ini. Masuk dapur juga termasuk dosa besar itu. Masuk dapur. Jadi dapur di tempatannya itu tempat makan, ada tembok gitu kayak pagar buat bagiin lauknya. Itu di atasnya tempat masak. Itu nggak ada yang boleh masuk dapur. Dulu pas ada masih kelas 1, ngeri banget. Walaupun nggak ada orang tuh takut. Cuma segini aneh tuh misalnya. Segini aneh dan sekarang dah. Ngambil apa tuh di bawah? Atau misalnya ngelempar, main canda gitu, misalnya ngelempar-lemparan piring. Masuk dapur tuh ininya. Jadi ada dapur buat makan, satu dapur gede, ada yang buat makan dibatasin buat bagi lauk. Nah ini nih tempat masaknya tuh nggak ada yang bisa masuk. Pokoknya ada jasusnya, ada mata-mata jasus, cepu. Atau si Anu masuk dapur, trek ngaporin langsung. Masuk dapur ya, iya. Tiket. Kenapa ya? Supaya nggak ngambil garam, ngambil kecap. Zaman itu di pesantren. Ngambil lauk belum pada waktunya, bukan pada waktunya, jadi sayur asem misalnya. Orang masuk dapur duluan ngapain? Mau ngambil jagungnya dia. Di zaman itu sayur asam tuh dapat kuahnya sama kacang panjang melinjo. Sama melinjo itu udah enak banget pokoknya. Dapat jagung, jackpot. Dapat jagung nih, jackpot pokoknya. Harus datang pertama, desek-desekan sama yang lain buat mendapatkan sepotong jagung. Potong jagung lagi sayur asam. Itu apa jagungnya? Iya, mau dong, bagi dong. Satu nampang misalnya dapat jagung 2, yang makan 4 orang. Oh, cuma buat dulu, besok saya lagi yang ambil ya. Dia, ya cerita-cerita zaman dulu. Nggak boleh masuk dapur dosa besar zaman sekarang. Kalau di sini ya bebas, makanan alhamdulillah berlimpah ya. Zamanannya susah dalam artian ya itu makanannya sedikit-sedikit tahunya sempurna, malah tahunya bau banget nih. Tahunya bau banget asli nggak bohong.
enak banget tahu kecap, cuma bau. Habis makan nih, bau tai ya. Nggak taunya, ini kayaknya cebok pakai tangan kiri, kok yang bau yang kanan, bau tahunya direndam pakai apa nggak tahu, nggak paham. Habis makan bau, udah pakai sunlight, masih bau, heran. Tapi enak banget, lagi makan tuh nggak berasa, tapi pas selesai, buat apaan ya? Tangan kanan mana cebok pakai tangan kanan, bukan. Tahunya segitiga, satu. Boleh nambah nggak? Kasih kuahnya doang. Tak kalau udah pada makan semua di absen. Pas satu udah pada makan semua, udah ada yang pengurus satu bagiin di pagernya. Udah, kelas 2 udah. Ada bang si Anu lagi disuruh sama pengurus sama ini ya, sisain. Udah makan semua, bonus. Wow, antri langsung satu. Langsung bonus, udah habis. Asobah sebutnya, bukan bonus, asobah. Dalam dunia pesantren namanya asobah. Antri langsung. Jadi ada yang datang pertama nungguin setengah jam supaya pada makan duluan demi mendapatkan sepotong tahu. Nah, wala quwata illa billah. Seru. Al-khamis an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yaghar wa ghairatullah ta'ala an ya'tiyal mar'u ma harramallahu alaihi muttafaqun alaihi wal ghairah fathil ghair wa asluha al-anafa. Dari sahabat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah yaghar. Apa yaghar artinya? Ghairah itu artinya yaghar, cemburu, marah gitu. Kenapa marah? Wa ghairatullah, dan cemburunya Allah Subhanahu wa taala bagaimana? An ya'tiyal mar'u, seseorang melakukan ma harramallahu alaihi, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marah Allah, cemburu. Udah dikasih yang enak, malah ngambil yang haram. So, ente ngasih makanan misalnya, ngasih durian montong ke orang, duriannya diambil sama dia, bukan dikasih orang lagi, dibuang misalnya. Habis dibuang atau disimpan kagak dimakan, dia beli durian lagi yang lain, yang kecil-kecil, yang busuk separuh. Yang udah busuk separuh dimakan, itu aneh kasih durian montong mahal, durian musaki 3 juta harganya satu butirnya, satu durian 3 juta misalnya, aneh kasih, ente makan sekarang, beli mahal-mahal di Malaysia misalnya, kenapa ente gak makan, malah makan yang marah, cemburu, kenapa kamu malah mendatangkan yang haram, malah ngerjain yang haram. Dan ya'tiyal mar'u, seseorang mendatangi atau mengerjakan ma harramallah. Orang pacaran nih, ngapain pacaran? Ada nikah aja. Kenapa nggak mau nikah? Belum siap, ya jangan pacaran. Tapi kan saya satu-satunya cara untuk menjalin hubungan yang halal nikah. Udah satu doang. Ada sebuah hadisnya nggak tahu doanya atau apa, maudhu mungkin ya, atau makalah yang berbunyi itu, saya tidak melihat dua orang yang saling mencintai kecuali nikah. Maksudnya apa ya nikah?
Gimana? Kalau emang nggak bisa nikah ya jangan pacaran. Pacaran lama banget tuh. Tahun 2 tahun dibonceng sono, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini. Nonton sono, nonton sini. Makan sono, makan sini. Nikah, aduh belum siap. Pacaran sekali jalan ngedet, tau ngedet. Ngedet sekali jalan 300.000. Makannya makan sushi, tuh sushi. Kali makan 100.000 kagak kenyang lagi. Cuma 3 itu doang. Habis itu dia nggak doyan, maksa-maksain biar masuk Insta story-nya. Makan sushi misalnya. Sekali jalan sama pacarnya 300.000 ngeluarin buat pacarnya doang. Dia belum bensin, belum beli parkir, belum oleh-oleh buat mamah si pacarnya, martabak misalnya. Suruh nikah ogah. Udah nikah gratis, bayar mahar 100.000 itu. 300.000 sekali jalan, diladenin nama dia. La haula wala quwwata illa billah. Pacarnya minta ini diusahain, giliran suruh nikah nggak mau. Nikah. Nanti kan repot ininya, resepsinya nggak usah pakai resepsi. Pestanya nggak usah pakai pesta, malu dong ya. Gengsian orangnya. Nikah aja sekarang lagi viral kan, nikah itu di KUA, cuma make up sedikit doang, nikah makan keluarga, udah selesai. Besok nggak ada, udah nggak usah pakai pesta, yang penting undang orang-orang tertentu, keluarga besar, makan. Itu kan walimah kan artinya apa? Pesta. Nabi SAW sabdanya apa? Aulim walau bisyah. Adakan walimah meskipun 1 ekor kambing. 1 ekor kambing berapa? 3,5 juta. Zaman itu kambing itu entitas atau hewan yang paling murah zaman Nabi. Sekarang adanya ayam, ya udah ayam. Makan selesai 3 orang, 4 orang, ya ada udah syukuran itu. Nggak usah pakai tenda gede, dangdutan, son horeng. Tahu son horeng? Gede banget tuh, ada 300 son gini, dap sampai pecah itu kaca semua manusia. Awal-awal gua ada bilang. Iya, panggungnya 15 juta, MUA-nya 3 juta, fotografer 5 juta. Bangkrut deh. Prasmanan 15 juta. Amplopnya dihitung 10 juta doang. Wah, nombok 20 juta. Udah seadanya aja. Harus ini, harus itu. Jadi ini kan sekali seumur hidup. Jadi harus istimewa. Pala ente istimewa. Yang sederhana aja. Nggak sanggup ya udah makan seadanya. Yang penting halal. Udah jalan mau kemana kayak lu jalan? Nginep mau kemana kayak nginep, tidur mau gimana kayak tidur, udah halal. Kenapa nggak mau nikah? Pestanya lagi ngumpulin duit buat apa? Buat ini kan vendor segala kayak bukan. Gaunnya nggak mau gaun yang pasaran, dia maunya desain sendiri, harus pakai desainer. Ya ilah, ribetnya manusia mah ribet. Cowoknya ntar masih kuliah, masih belajar, kenapa nikah aja, habis masing-masing belajar lagi. Misalnya bukan nikah doang, yang lainnya. Intinya Allah Subhanahu wa ta'ala cemburu, marah. Ada yang halal, kenapa kamu ngerjain yang haram? Makan, mau cobain mukbang babi. Mukbang babi. Ada kambing. Enggak, ini kan kita lagi mau vlog, mau viral, mau review, dari sekian banyak hewan-hewan yang enak, ente pilih babi malahan. La haula wala. Ini suka tanya enak, soalnya kan ini hanya reviewers dari ini lebih mementingkan ridhonya manusia dibandingkan ridhonya Allah Subhanahu. Biar viral, biar ini. Ayam ada, kambing ada, kebo, sapi, kuda, ente makan kuda terserah, mau makan apa kita. Malah milih babi, malah milih yang haram.
Paham itu? Wal ghairah bi fathil ghain wa asluha al anafah. Ghairah dengan di fathahkan ghainnya ghairah. Asluha al anafah, anafah kemuliaan. Al izz. Izz itu sesuatu yang mulia. Munif, anafah, anfun, hidung. Hidung ini kan dari sini kan mulia hidung. Rogma anfik, anfun. As-sadis yang keenam, an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ada orang nikah kan ribet, pengennya pesta di hotel 30 juta, 100 juta. Anda punya sepupu itu 200 atau 170 juta. 170 juta. Buat apa? Buat pesta pernikahan. Alhamdulillah. Kalau punya duit silakan, tapi kalau nggak punya ya jangan maksain. Mendingan duitnya ya buat ente kehidupan setelah nikah, kan harus ada mungkin nyicil rumah, mungkin ada yang mau bayar kontrakan, mungkin ada yang mau bulan madu misalnya, atau ada yang mau banyak macam-macam. Kenapa harus menghabiskan duit ente nabung 5 tahun, 10 tahun buat 1 hari pesta? Kalau punya duit silakan, kalau enggak ya udah nggak usah maksain. Yang penting walimah itu bukan ada dangdutnya, bukan ada tendanya, bukan ada prasmanan panjang misalnya segala makanan ada. Walimah itu pesta makan. Ngumpul nggak ngumpul, yang penting makan. Makan itu paling penting. Iya. Makan pokoknya. Ngumpul makan. Sunatan makan, maulid makan, arisan makan. Pokoknya ngapain aja makan. Nikahan makan. Yang penting makan. Ini nggak penting ada MC, nggak penting ada yang ini. Yang penting ada makan. Gitu kan? Iya kan? Ente datang ke acara ngapain niatnya? Makan. Iya. Datang maulid. Siapa yang ceramah? Bodo amat, yang penting gua makan. Datang ke nikahan, datang ya ke nikahan. Ampun, nggak punya duit nih, ada nih berapa? Ampun, 10.000. Yang penting makan. Ya, manusia nggak bakal ngeliatin, masya Allah bunganya bunga asli, kagak. Ini dangdutnya, wah mantap pokoknya. Kagak. Wah pengantinnya bikin pangling, bukanya enggak. Yang penting bodo amat pengantin mau tidur, pengantin ada, pengantin jungkir balik, yang penting makan. Jadi kalau yang enak tuh kalau nikahan habaib, di para habib tuh nih kalau datang teman-temanannya nikah habib, wah enak pokoknya dah. Pengantin yang mana nggak tahu makan pokoknya, nggak ada ceramah, nggak ada apa, udah datang, assalamualaikum nikah. Zawajtuka ankahtuka wa zawajtuka bibintil karimah fulana bint fulana al-Jubri al-Habsyi misalnya. Qabiltu nikah wa tasbiqal, alhamdulillah sah doa, makan langsung, kagak ada ceramah, nggak ada sambutan, nggak ada marawih, makan pokoknya. Makan kebuli, kambing ini, nggak ada foto terserah ente mau foto terserah. Yang penting makan. Ini begitu lagi Habib Hud itu di Gor Otista, ada orang di Jakarta Timur, di mana anda Pak? Gor Otista di situ. Wah di Gor, udah di Gor lapangan bola udah begitu udah. Nikah belum. Mobil tuh nikah, watazwijah bimaril madkur halan naqdan sah. Barakallahu astaghfirullahaladzim. Amin. Da'wahum biha subhanallah wa tahiyyatu biha salam. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah, makan pulang. Iya, habis makan dengerin orangnya tuh. Dengerin apa kalau Habib hadroh atau ini itu pakai trompet tadi mana? Pakai drum band. Ya udah, ane gak peduli, yang penting ane makan kambing.
Dari si Anu mana ya? Udah makan aja udah. Mau foto sama pengantinnya gak? Makan. Pengantinnya nggak tahu dah pengantinnya yang mana, sama semua pengantin. Yang cewek nggak ada, kalau Habib tuh nggak ada. Yang cewek tuh biasanya yang cewek ada walimah khusus, pesta khusus. Dan itu udah semua habaib, silakan para habaib, para jamaah persilakan makan. Tungguin si Anu kan ini belum datang. Udah makan. amplopin masukin amplop 10.000, 20.000 kita serah 50.000. Udah foto. Nggak penting yang penting makan. Itu ya, nih harus diingat ente di semua nih. Ente mungkin masih SMP, SMA, cuma kadang nggak ngeh, tiba-tiba udah gede, udah kuliah, tiba-tiba ada yang datang melamar, banyak syaratnya, apalagi bapaknya kiai ada harus ini, harus itu, harus ini. Coba kemarin pas nikahan Bang Abu ada yang datang nggak? Ada ya. Anda datang pas nikahan Bang Abu. Nikahan Bang Abu. Oh makan pokoknya. Bang Abu di mana? Pengantinnya Kafari dari mana datang sama Toha? Ya, dulu Anda belum di sini kan? 2000 berapa nikah Bang Abu? 2018, 19, 20. Nggak tahu udah pokoknya. Itu udah di sini belum ya? Di sini Bang Abu udah nikah ya? Kan? Pas Bang Abu di sini udah nikah kan? Nah, datang banyak banget manusia. Udah kayak orang tawaf di Masjidil Haram. Allahu Akbar. Udah paling pertama datang ketemu Bang Aboy langsung makan. Bang makan lu Bang. Iyalah, ada pengen makan di sini. Makan mana nih rendang, mana nih cumi-cumi, mana nih udang. Bingung duduk di mana, duduk di dalam. Di belakang panggung. Makan ada. Sama Toha sendiri makan gitu. Iya lu makan. Terus saya selesai makan udah, boy pulang ya. Iya, Bang nggak ini udah. Mau lihat ini ke hadir? Nggak, udah nggak hadir nggak usah. Nanti udah makan. ada hadir, lomba hadir kalau masalah ada sekali itu. Mak lomba hadir ya? Ya lomba hadir mak Allah. Banyak banget jamaahnya, majelis taklim ini bis dari segala penjuru dunia datang semua. Datang, wah gimana nih parkir motor di masjid. Datang bawa kado, lupa nih kadonya apa ya. Bang Abu yang lupa pakai sendal, foto. Gua mau foto dulu ya. Udah serah dah, aneh sih nggak penting foto, penting makan boy. Foto sama Bang Abu ya udah. Pas lihat fotonya dia, Abu kagak pakai sendal dia. Mau pakai gamis, udah. Gua sering make up segala itu. Pulangnya ya. Iya, ngingetin, gak usah repot-repot yang perempuan. Nanti ente datang orang laki, serius maksud udah mau apa? Tapi aku ini dulu ya, gak usah udah ente serius sama aneh gak? Iya, kita bareng-bareng. Gak usah repot-repot. Nanti aku mau bangun rumah dulu, nanti aku mau ini dulu siapin. Kira-kira kapan mau halalin aku? Ini 2 tahun lagi lah, alah kelamaan. Ada yang 2 bulan lagi datang terima. Iya. Tapi ntar aku siapin, kita mau ini di mana nih? Mau ngadain walimah di mana? Di hotel, misalnya di hotel Sono, hotel Mulia, hotel nggak tahu apa namanya, Ritz Carlton misalnya yang di Kuningan, banyak banget segala acara ada. Mau di hotel kan ribet kan? Kalau di hotel ribet kan? Makan harus jam 10, nggak boleh dibuka, tamu udah kelaparan, udah garuk-garuk perut, udah kegerahan. Foto dulu, ini dulu. Silakan para keluarga inti, keluarga besar, keluarga mempelai laki-laki. Kamu udah begini. Apaan makan foto mulu kerjaannya dah. Ini, mari kita dengarkan sambutan dari keluarga besar mempelai. Makan udah, buru-buru. Nah itu, yang laki-laki juga masa repot-repot. Ada cewek yang ribet, misalnya aku maunya nikahnya di ini. Aku maunya di itu, aku maunya pakai ini, pakai itu. Tinggalin udah, ribet tuh. Emang cewek itu doang. Iya, ini ingetin dari sekarang. Jangan ribet-ribet gitu. Mau nikah nggak mau, tapi aku maunya ini, maunya di situ, maunya ngundang kangen band misalnya. Maunya ngundang si Anu, ngundang ini. Tapi kan nggak ada tuh. Ya, kamu usaha kayak gimana? Kayak pinjol. Kamu ribet.
Nggak mau. Ya, kamu nggak sayang sama aku, bukan nggak sayang. Ribet. Ya udah ribet. Hidup kita tuh masih panjang. Nikah itu bukan akhir, bukan. Nikah itu mulai hidup baru. Itu checkpoint ente. Jadi nikah itu bukan ente terus abis nikah, akhirnya nikah juga. Enggak, abis nikah, akhirnya mulai juga, gitu. Ya, jangan kira nikah itu pas akhirnya nikah juga. Wah, ternyata selama ini nggak sia-sia aku usaha belajar nabung. Bukan, cuy. Nikah itu mulai hidup baru tuh, mulai. Paham? Rebut ini. Kalau ada duitnya silakan, kalau nggak ada jangan maksain. Utang masih 20 juta, tenda belum dibayar, prasmanan masih ngutang. Ribet banget ya. Sedangkan ente hidup ngojek segala ini banting tulang. Lagi ini bunyi token nit token bunyi lagi. Bang, beras habis. Allahu akbar walillahilham. Bang, kontrakan belum bayar. Allahu akbar. Ribet banget hidup ya. Token bunyi, beras habis, anak nangis, harus puskesmas, pempes habis barengan semua. Dan nikah itu jangan dicari pestanya. Nikah yang penting halal. Ini nikah sama KTP itu. Nikah. Maharnya berapa? Cincin dari ibu ani. Nikah aja udah. Nggak taunya ibu ani ngasih duit 15 juta. 15 juta dapat apa? Ente bayangin 15 juta dapat apa? Akhirnya karena udah kepalang tangguh, pakai sini, pakai situ. Ujung-ujungnya ngutang juga emang. Ngutang berapa? 10 juta. Pas lihat hitung amplop, wah kurang ternyata. Mana? Udah mau gimana lagi? Dikit-dikit, aneh ngajar. Kumpulin bayar. Alhamdulillah akhirnya nikah juga. Akhirnya hidup aku bukan selesai, justru nikah baru mulai. Pas ada nikah itu Agustus nikah. Berapa ya? Lupa nikah tanggal berapa ya? Ini kalau lagi jadi laki tuh lupa. Anniversary-nya nggak tahu, lupa tanggal 6, tanggal 10, tanggal 7. Yang penting intinya bukan tanggal 17 Agustus, bukan. Tanggal berapa gitu. Tanggal berapa ya? Lupa. Tanggal 7 apa? Kemudian Agustus, September, Oktober tanggal 1 aneh walimah. Bikin resepsi, pesta pernikahan. Itu udah masuk kafir itu udah ada sitoha, udah mulai mengandung. Wah, ribetnya bukan main. Harus ngurus ini, harus ngurus itu, jauh di Tangerang, kagak ada keluarga yang ngebantu karena jauh. Nyari tenda sendiri, nyari ini sendiri. Kafir udah ribet banget. Pas lagi datang sesi foto udah lagi dipajang, aneh lagi di depan panggung, tapi yang nggak ada tidur dia sono, karena udah hamil. Udah pusing, udah mana pengantinnya nggak ada, lagi tidur, nggak ada yang lagi tidur, yang laki doang iya, foto datang, pengantinnya mau ketemu pengantin tuh di kamar lagi tidur, capek dia. Selesai walimah, akhirnya selesai juga, tinggal hitung amplop, wah kurang ternyata. Gimana nih tentunya? Belum tangan, minjem sono, minjem sini, ada yang ngasih lagi, ada yang baru kondangan. Nanti betul. Itu yang penting halal. As-sadis an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul inna thalathatan min bani Israil wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka